Selamat pagi dan kita mulai lagi untuk pembelajaran fisika yang kedua ini. Jadi untuk pembelajaran fisika pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang ilmu fisika. Nanti kita harus mengenali fisika itu apa. Sebelum kita masuki pembelajaran atau materi yang fisika, marilah kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini bisa dimengerti dan kemudian bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Yang berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada tujuan pembelajaran pada hari ini, di sini Bapak akan mengenalkan tentang ilmu fisika, kemudian dan mengkaitkan dengan bab pada bab yang pertama, yaitu adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, tentunya bab ini itu adalah sudah kalian temui atau sudah kalian pelajari, yaitu ada di SD. Di SD juga ada, kemudian di SMP, kemudian di SMP malah sudah dirinci lagi seperti apa. Nah, untuk mengkaitkan dulu, kita tahan dulu, nanti saya jelaskan ilmu fisika biar kalian tuh tahu belajar fisika itu belajar tentang apa. Kemudian apakah sama dengan ilmu pengetahuan alam yang ada di SMP atau lainnya ya. Jadi ilmu fisika itu adalah ilmu yang bergabung dalam ilmu pengetahuan alam kalau di SMP, dan dia juga serumpun dengan biologi dan kimia. Kalau kita mengatakan tentang fisika itu memang pembelajaran yang berkaitan dengan materi dan energi. Pembelajaran fisika sendiri juga mempelajari tentang gejala alam, dan kalau kita mengetahui bahwa fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah alam. Jadi kalau kita mengetahui, kalau mungkin fisika dipelajari kan ada bahasanya dari filosofinya sendiri. Fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya alam. Dan ilmu fisika secara hakikatnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang pada benda yang ada di dunia ini. Dan kemudian materinya itu adalah materi yang sangat bersangkutan pada indera perasa kita, misalkan yaitu adanya gerak, kemudian adanya cahaya, kemudian adanya gerak meningkat juga, kalor. Lah itu semua adalah sesuatu atau besaran yang bisa berkaitan dengan indera kita semua. Dan dasar ilmu kimia, ilmu fisika itu juga mendasari ya beberapa ilmu mata pelajaran lain, yaitu adalah ilmu mata pelajaran biologi dan kimia, dan juga sangat berhubungan erat dengan mata pelajaran matematika. Dan tentunya ilmu kimia ini, ilmu fisika ini ya juga sangat bisa dibagi lagi, terbagi-bagi lagi menjadi beberapa. Contohnya yang pertama mekanika, itu adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Kemudian adanya kalor, itu adalah ilmu fisika yang belajar tentang panas. Kemudian ada fisika medis, kemudian ada optik, belajar tentang cahaya, dan lain-lain. Nah, itulah pengenalan kita untuk pembelajaran ilmu fisika. Sudah paham kan? Jadi tentunya sebelum kita belajar kita harus tahu bahwa ilmu fisika atau fisika itu ilmu yang seperti apa. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya kemarin kalian sudah mencatat juga beberapa materi yang sudah saya utarakan kemarin atau sudah saya jelaskan, bahwa yang pertama adalah kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Nah, dan besaran dan satuan kalau kalian masih ingat, ini sangat sudah pernah ya diajari di kelas 7 atau di kelas 1 SMP, itu sudah ada, dan saya yakin di sini semua kalian masih sangat ingat atau masih sangat paham, walaupun nggak ingat ya sekiranya sudah pernah dengar lah bahwa besaran itu apa saja. Besaran. Nah, besaran sendiri itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, besaran sendiri itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya. Kemudian besaran sendiri itu biasanya menyangkut adanya satuan. Kalau satuan itu berarti adalah sesuatu yang bisa dinyatakan dengan angka sebagai penunjuk dari hasil dari pengukuran. Nah, kedua itu. Besaran dalam secara satuannya itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang masih ingat apa? Ya, yang pertama itu adalah besaran pokok, dan yang kedua itu adalah besaran turunan.
Secara bahasa atau istilah atau kosakatanya kita bisa mengetahui bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang paling utama ya, sesuai dengan kita, kalau kita mengilustrasikan itu sesuai dengan namanya makanan pokok, berarti kan nama makanan yang dasar atau yang utama, sama dengan besaran pokok itu adalah besaran yang paling utama. Nah di sini ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, dulu kita belajar adanya 7, yaitu adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, sama jumlah zat molnya. Ya, ada 7, yaitu besaran pokok. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang terdiri dari besaran pokok dan minimal terdiri dari 2 besaran pokok. Kalau besaran turunan banyak sekali contohnya. Contohnya adalah gaya, energi, usaha, daya, dan lain-lainnya. Nah, masih ingat kan? Ya, itu tadi adalah besaran pokok dan besaran turunan. Tentunya kalian juga masih sangat paham atau mungkin sudah, oh iya kemarin sudah ada di SMP, jadi kan masih ingat juga. Jadi itu adalah beberapa materi yang ada sangkut pautnya. Dan ternyata selain secara satuannya, ternyata besaran pokok itu juga mempunyai arah dan terbagi menjadi 2, yaitu adalah besaran vektor sama besaran skalar. Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai dan dia tidak mempunyai arah. Kalau besaran vektor itu adalah besaran atau satuan yang mempunyai nilai dan arah satuannya. Contohnya, misalkan kecepatan. Kecepatan itu kan termasuk besaran, ya. Kalau kecepatan kita melaju mengendarai sepeda motor adalah misalkan 10 km per jam ke kanan. Karena dengan adanya arah ke kanan dan itu menyatakan arah, berarti itu adalah besaran vektor. Saya ulangi lagi. Contohnya misalkan kecepatan. Misalkan kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10 km per jam ke arah timur atau ke utara. Nah, itu adalah termasuk dalam contoh besaran vektor. Kenapa termasuk dalam contoh itu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, yang dia menjadi termasuk besaran vektor karena ada arah. Besaran kecepatan itu mengacu pada arah. Kalau kita melaju mengenai sepeda motor, pasti kan punya arah. Arahnya kemana? Nah, itu berarti dia termasuk dalam besaran vektor. Saya contoh lagi. Misalkan kita adanya usaha. Ya, usaha. Usaha kalau kita contohkan itu adalah gaya dikalikan sama jarak. Atau misalkan kalau kita mendorong meja dan kemudian meja itu bergerak, berarti itu adalah termasuk usaha. Nah, itu termasuk dalam besaran pokok atau besaran vektor atau besaran skalar. Ya, benar, itu termasuk dalam besaran vektor. Kenapa? Karena dia bergerak. Terus yang contoh dari besaran skalar yang mana saja? Contoh dari besaran skalar itu ada misalkan berat, kemudian jarak dan lain-lain. Jadi itu nggak ada contoh, tapi hanya penjumlahan saja. Nah, itu adalah penjelasan tadi. Kemudian ternyata dari besaran pokok dan turunan itu ternyata bisa digunakan dimensi. Nah, kita akan belajar dimensi. Dimensi ini adalah untuk menyatakan, menguji suatu rumus itu benar atau tidak secara satuannya. Dan yang kedua adalah caranya adalah untuk penyetaraannya saja. Ya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang hasil pengukuran, alat ukurnya. Kita tadi sudah mengenal ada 7 besaran pokok, yaitu adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat atau mol. Nah, di situ kita akan mengetahui alat-alat ukur apa saja yang ada pada besaran tersebut. Tentunya kalian sudah sangat paham sekali. Saya contohkan satu saja ya. Misalkan panjang. Alat ukur untuk mengukur panjang itu apa? Ada penggaris, ya benar. Busur, ya benar. Tapi busur sebenarnya termasuk dalam penggaris juga ya. Kemudian adanya mistar, ya, meteran atau roll dari pembuat kain, boleh jadi semuanya benar. Jadi silakan ya, kalian bisa mencari sebagai tugas pada hari ini ada. Jadi itulah
seberapa materi tadi saya sudah menjelaskan tentang ilmu fisika tadi itu apa, cabang ilmu fisika itu juga apa, kemudian besaran pokok, besaran turunan, dimensi. Nah sekarang untuk alat ukur, jadi saya memberikan tugas pada kalian yaitu adalah mencatat apa yang tadi saya jelaskan kalian di buku, kemudian ditambahi dengan tugasnya itu adalah menyebutkan alat ukur dari besaran yang sudah kita omongkan tadi, dan juga itu mencarinya adalah di sekitar rumah, misalkan alat ukur panjang contohnya apa saja, atau ukur massa contohnya apa saja, dan lain-lain, dan dicari di daerah asal juga ya, disesuaikan juga. Jadi ya cukup itu saja untuk belajar hari ini. Jadi diingat tadi ya, jangan lupa mengirimkan tugasnya di grup WA kita ya. Dan untuk selanjutnya, info selanjutnya untuk modul dan lain-lain akan saya share atau saya kirim di grup juga biar memudahkan kalian juga untuk belajar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, dan juga kemanapun kita pergi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari pencegahan penyakit COVID-19. Jadi itulah pembelajaran pada hari ini, cukup dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.